Hai Smart Viewers, selamat datang di Dinas Malam. Dan tugas malam ini membahas tentang thread horor Twitter dari salah satu akun @gustigina. Langsung aja kita bahas. Tapi, apa kamu berani nonton sendirian? Smart Viewers, cerita tentang kosan pasti masih selalu jadi trending topik ya, dimanapun kita berada ya, di khalayak umum terutama. Dan cerita kali ini pasti ngebuat kita lebih berhati-hati dalam memilih lokasi kosan. Yap. Seperti apa kejadiannya? Ini dia 4 kejadian horor di salah satu kosan di Jakarta. Kisah ini dialami oleh Dewi ya, kita sebut Dewi. Dia sudah meninggali kosan itu selama 5 tahun. Ya. Jadi awalnya sih tidak ada kejadian yang aneh ya yang dialami Dewi selama dia ngekos di kosan tersebut. Itu. Jadi Dewi sendiri memilih kosan itu tuh karena ya biasalah ya orang milih kosan karena tempatnya yang strategis. Dari tempat dia mau kemanapun gitu, lalu murah juga ya, kosannya kayak gitu. Lokasi kosannya itu selain strategis ada yang cukup unik di kosannya karena di kosannya itu terdapat lahan di mana lahan tersebut adalah digunakan sebagai kuburan. Kuburannya ini cuman sedikit aja, cuman ada 8 kuburan. Jadi kuburan tersebut untuk keluarganya aja, kuburan keluarga. Kayak gitu. Lalu selain kuburan itu ada lahan kosong yang dijadikan kebun gitu. Jadi ada beberapa pohon di sana yang ditanami, lahan kosong, ada pohon jambu, terus ada pohon pisang kayak gitu. Banyak pohon buah-buahan juga di sana. Kosannya ini juga tipe kosan yang ada 6 ya, ada 6 kamar. Ada 6 kamar. Jadi setiap kamarnya itu ada 2 saling berhadap-hadapan. Di ujung kamar itu ada kamar mandi. Jadi ada 2 kamar mandi di luar ya. Jadi bukan tipe kosan yang kamar mandi dalam gitu. Jadi selama 5 tahun Dewi ngekos di kosannya ini. Di tahun ketiga barulah Dewi mengalami hal-hal yang aneh. Oke. Dan Smart Viewers, ini adalah kejadian nyata yang dialami oleh Dewi. Ini dia kejadian yang pertama. Jadi tetangganya Dewi ini adalah seorang bapak yang punya anak 1 gitu. Nah suatu hari si bapak ini mandilah tengah malam sekitar pukul 11 malam gitu. Jadi dia mandi, lalu setelah selesai mandi dia keluar dari kamar mandi. Dan bapak tersebut cukup terkejut gitu karena dia melihat sesosok wanita sedang berdiri menghadap ke kebun yang tadi, kebun buah yang tadi sendirian menghadap ke kebun. Oh, ternyata tetangganya, si Dewi. Oke. Gitu. Karena dia merasa kenal dengan sosok tersebut, akhirnya ya dia tegurlah si Dewi ini. Si bapak bilang, "Neng Dewi, sedang apa malam-malam di sana?" Saat itu si Dewi hanya diam saja. Gitu, tidak merespon pertanyaan dari si bapak gitu. Nah mungkin nggak ngerespon, mungkin kata si bapak mungkin dia sedang menelpon seseorang, makanya dia tidak mendengar sapaan dari si bapak tersebut. Lalu dia masuklah ke kamarnya, dan di kamarnya itu kan terlihat ya kamarnya Dewi. Di dalam pintunya ada Dewi yang sedang bermain gadget. Dan itu membuat si bapak sangat terkejut. Yang mana tadi, barusan tadi saya melihat Dewi nih di luar sedang di kebun, tapi kok sekarang berada di dalam kamarnya lagi main gadget. Walaupun sempat merinding gitu ya, takut juga, dia kayak bertanya-tanya kan pasti ya, siapa nih yang tadi yang saya lihat ya di luar. Tapi dia enggak menanyakan nih ke Dewinya. Tapi keesokan harinya si bapak menceritakanlah kepada tetangganya juga yang di kosannya tersebut. Kita sebut aja namanya adalah Ardan ya, Pak Ardan gitu. Jadi si bapak ini menceritakan kejadian tersebut itu ke Pak Ardan.
Kemudian Mas Ardan ini menceritakan gitu, bertanya kepada Dewi apa yang dialami oleh si bapaknya tadi. Itu dia bertanya kepada Dewi, "Neng Dewi, tadi malam jam 11 ngapain sendirian malam-malam menghadap ke kebun?" Semalam si bapak melihat Neng Dewi, cuma pas ditegur Neng Dewi hanya diam saja. Lalu Dewi di situ merasa keheranan karena Dewi saat itu sedang berada di dalam kamarnya. Dewi yang terkejut pada saat itu, dia langsung merespon pertanyaannya Pak Ardan. "Hah? Saya, Pak? Saya ngapain malam-malam di kebun, Pak? Saya nggak di sana kok, Pak." Di situ ada si bapak juga ya kejadiannya ya, pada saat Pak Ardan menanyakan hal tersebut ke Dewi. Lalu si bapak bilang, "Loh, iya Neng, saya tadi malam berdiri dan melihat Neng sedang terdiam menghadap ke kebun sendirian. Saat itu saya negur Neng, cuman Neng tidak menjawab. Saya kira Neng Dewi sedang menelpon, makanya mungkin Neng Dewi tidak menjawab pertanyaan saya." Dewi yakin nih kalau misalnya dia memang tidak ada di kebun. Dewi bilanglah kepada si bapak, "Serius Pak, saya tidak pernah malam-malam berdiri di kebun." Pada saat kejadian tersebut, mereka bertiga akhirnya yakin bahwa apa yang dilihat si bapak, sosok Dewi, itu bukan Dewi yang sebenarnya, melainkan sosok yang menyerupai Dewi. Berhubung tadi ada tentang cerita kekasihnya Dewi ya, di sini diceritakan kekasihnya Dewi namanya itu Ragil. Nah, ini dia kejadian kedua. Jadi di suatu malam, di sekitar pukul 1:30 dini hari, itu Dewi tuh kebelet pengen buang air kecil. Nah, karena dia kamar mandinya ada di luar, jadi dia pergi dong keluar. Dia pergi keluar kamar, dan ketika dia buka pintu kamar mandinya, dia mendapati ada sesosok yang berdiri dengan kain putih yang kotor, dan kalian pasti tahu itu apa. Ya, itu pocong. Dewi yang kaget langsung buru-buru pergi keluar, dan ya udah nggak kepengen lagi gitu buang air kecil gitu kan. Dia langsung pergi keluar, dia ambil handphonenya dan menghubungi kekasihnya. Kekasihnya Dewi itu lagi ada di warkop di dekat kosannya Dewi. Jadi dia langsung susul aja nih kekasihnya ke warkop gitu, karena dia udah nggak berani ya. Itu kejadian kedua yang terjadi, dan singkat aja sih, karena kata Dewi tuh gangguan-gangguannya itu sering banget dialami di jam 1 sampai jam 3. Tapi itu singkat tapi berkesan ya. Iya, itu jelas banget ya ternyata. Emang jelas banget sosoknya. Lanjut ke kejadian ketiga nih yang dialami oleh Dewi yang cukup membekas ya. Jadi selain ditampaki sosok-sosok yang supranatural, sosok tak kasat mata maupun kasat mata, ya. Jadi Dewi ini sering mengalami kejadian-kejadian yang berhubungan dengan benda-benda di kamarnya, Pe. Oke. Jadi energi-energi ini langsung masuk ke kamar-kamarnya dia dan membuat benda-benda di kamarnya dia itu mengalami hal-hal yang cukup menakutkan buat Dewi. Ini kejadiannya adalah pukul 2:30 dini hari, 2:30 malam ya, itu jam-jam rawan. Jadi Dewi ini sebenarnya tipe-tipe yang tidak bisa tidur kalau semisal lampunya itu nggak dimatiin. Kemudian dia mencari saklar kamar lampunya dia. Setelah dia berusaha untuk tidur dan memejamkan matanya, dia mendengar suara-suara yang cukup jelas di dalam kamarnya. Seperti suara benda tumpul yang dihantam ke dinding. Kayak gitu, suaranya tuh kayak tak, tak, tak. Dewi pun kaget ya mendengar suara itu, karena ya pukul 3 pagi gitu, suara apa, dan itu suaranya ada di kamarnya. Akhirnya dia mencoba mencari sumber suara tersebut. Dia nyalakan lagi lampu kamarnya, dan dia terkejut karena sumber suara tersebut itu berasal dari sapu yang digantung di dindingnya
itu bergerak mengetuk-ngetuk tembok kamar kosannya. Waduh. Dan kejadian itu masih terus berlangsung cukup lama. Kemudian untuk mengabadikan momen tersebut gitu, supaya Dewi juga merasa yakin kalau misalnya ini tuh kejadian nyata loh. Akhirnya Dewi pun merekam kejadian tersebut. Sapu tersebut masih mengetuk-ngetuk dinding kamarnya. Dan selain itu ya masih banyak ya kejadian-kejadian benda-benda aneh yang dialami oleh Dewi di kamarnya gitu. Jadi kadang juga dia mendengar suara anak-anak kecil sedang berlarian di lorong-lorong kosannya. Selain sapu ini, Dewi juga sempat merekam kejadian-kejadian di mana benda-benda di kamarnya itu bergerak sendiri. Nah, ini ada salah satu nih smart viewers, salah satu contoh rekaman yang Dewi rekam. Ini dia. Oke, ini dia nih salah satu rekaman poltergeist benda-benda di kamarnya Dewi ya. Oke, ini ada beberapa berarti ya sebenarnya. Ada beberapa. Ya. Ini emang dia itu di Maja tuh ya. Apaan tuh? Oh, dianya. Itu suara. Bukan. Ya, kipas anginnya kenapa? Oke, perhatikan smart viewers. Ini tapi kayak gini-gini berarti wow. Berarti dia tenaganya, energinya kuat juga ya? Kenapa katanya? Kenapa apa siapa tadi tuh? Kenapa? Posisinya di situ kipasnya mati ya? Tuh, posisinya kipasnya mati, tidak menyala, tapi kipas anginnya menengok-nengok. Dia tadi kipasnya tadi agak miring kan ya? Ini ngadep ke Dewi kan? Ya. Dan dia tuh nyadar gitu, maksudnya direkam nggak mengurangi dia jadi nggak kepengen ketahuan gitu. Iya benar. Itu juga sama halnya dengan yang sapu tadi ya. Lampunya padahal udah dinyalahin tapi tetap aja. Iya, ini juga kondisinya terang kan? Benar. Wow. Ini cuma salah satu ya smart viewers dan masih banyak lagi yang lainnya. Yes. Mungkin kalau misalnya smart viewers pengen tahu, smart viewers boleh deh kepoin Twitternya Dewi ya. Iya, Twitternya @gustigina ya. Oke, ini kita lanjut ke kejadian keempat, yaitu kejadian terakhir. Di sini ada pengalaman tapi dari temennya Ragil nih, Ra. Kebetulan temennya Ragil ini ngekos juga di tempat yang sama Dewi. Nah, tapi sepertinya bukan bapak yang di cerita pertama ya gitu. Karena di sini temennya Ragil ini punya anak yang usianya kurang lebih 1 tahun. Temennya Ragil itu kerjanya di warkop. Jadi kalau pulang itu sekitar jam 3 sampai jam 4 dini hari. Kalau udah tutup gitu warkopnya. Nah, yang anehnya adalah tiap kali temennya Ragil ini pulang, dia tuh ngedapatin anaknya tuh terbangun tapi nggak nangis. Justru anaknya kayak cuma duduk aja, nggak rewel, dan malah dia ngedapetin anaknya kayak ketawa-ketawa, diajak bercanda sama sesosok yang nggak kelihatan. Yang anehnya lagi adalah tangan anaknya tuh kayak mau ke atas gitu, kayak anak kecil diajak main gitu. Dan ini berlangsung setiap jam 3 malam. Iya, kurang lebih tuh kayak hampir setiap hari itu terjadi. Nah, tapi dia tuh kayak nggak mau ngambil pusing aja gitu, kayak ya nggak apa-apa gitu. Nah, sampai akhirnya dia ngedapetin satu kejadian di mana anaknya ini udah nggak mau minum ASI dari ibunya lagi. Anaknya tuh selalu nolak gitu, kayak nggak mau gitu. Nah, karena ini cukup berbahaya dan temennya Ragil itu udah mikir, ini kayak udah nggak bener deh gitu. Akhirnya temennya mutusin untuk pulang ke kampung untuk ketemu sama orang pinter. Orang pinter di kampungnya temennya Ragil itu kita sebut aja namanya Abah. Nah, terus diceritain ini kayak gimana sih kejadiannya selama di kosan yang di Jakarta. Terus setelah Abah itu menerawang dan segala macam, Abahnya itu bilang, kalau kamu mau tahu apa yang mengganggu anakmu, coba kamu setiap masuk ke dalam rumah, kamu azan di setiap sudut ruangan, dan setelah itu kamu berdoa apa yang kamu mau, dan terakhir kamu iqomah. Nah, setelah mendengarkan petuah dari Abah tadi, akhirnya teman Ragil balik ke Jakarta, balik ke kosan lagi.
Nah hari itu temennya Ragil itu balik kerja lagi, dan kemudian ketika dia pulang kerja di jam tadi 3 atau jam 4 dini hari, dia melakukan saran dari diminta Abah. dari Abah tadi. Jadi dia datang, dia azan di setiap sudut kosan. di sudut kosannya dia azan. Setelah itu dia berdiri di tengah-tengah ruangannya. Nah setelah itu dia iqomah di sana. Nah waktu sebelum dia masuk ke kosannya, dia itu sempet kayak kedengaran sedikit suara perempuan di luar. Tapi dia nggak gubris aja, kayak udahlah gitu. Oke. Nah, terus dia tetap ngelakuin azan, terus dia berdiri di tengah ruangan, dia iqomah. Nah yang anehnya adalah setelah dia selesai iqomah, ada sesosok putih yang muncul dari balik tempat tidur, langsung sekelibat lari ke arah kebun. Nah setelah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Tapi karena temennya Ragil mikir ini udah nggak beres deh kayaknya, lebih baik kita pindah aja. Jadi temennya Ragil sekeluarga memutuskan untuk pindah dari kosan itu. Padahal mereka baru 1 bulan di sana. Dan ternyata ketika temennya Ragil udah pindah dari kosan itu, anaknya udah nggak kenapa-napa lagi, bahkan udah mau minum ASI dari ibunya lagi. Jadi memang mungkin ada sesuatu yang kita nggak bisa lihat nih smart viewers. Pasti soalnya itu berlangsung selama jam 3 pagi, anaknya selalu terbangun, tapi seperti ada yang ngajak bercanda. Betul. Ya. Padahal nggak ada siapa-siapa. Benar, karena memang katanya anak kecil gitu kan lebih sensitif dengan sesuatu yang tak kasat mata. Nah mungkin seru juga nih kalau kita lain waktu kita bahas tentang anak-anak kecil. Kayak gimana sih? Atau kalau misalnya smart viewers ada kejadian-kejadian aneh seperti Dewi ya di kosannya, boleh banget di-share ke kita. Dan jangan lupa nyalahin lonceng notifikasinya agar smart viewers bisa tahu lebih lanjut tentang episode Dinas Malam selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir episode Dinas Malam. Tapi, apa kamu yakin nonton sendirian?